Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Rusli sebagai Surengkala, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Irin sebagai Jerangsari, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu, Raden Saka Palwaguna tanpa ia kehendaki telah terlibat perkelahian dengan Surengkala, salah seorang tokoh perkumpulan pengemis tongkat merah. Bahkan Surengkala telah mengeluarkan golok andalannya. Ayo anak muda, kenapa diam saja? Takut dengan golokku ini? Kau boleh saja menyebut aku pengecut, Paman. Tapi aku benar-benar tidak ingin berkelahi dengan kalian semua. Izinkan saya pergi, Paman. Anak-anak, gabung rapat! Jangan biarkan orang yang telah merendahkan perkumpulan kita ini pergi begitu saja. Saya hitung sampai 3. 1, 2... Persetan, selamat tinggal! Tunggu! Kakang Sureng, hentikan! Kakang Saka, tunggu! Adik Sariti, lama aku mencarimu. Kakang mau beramai-ramai mengeroyok Kakang Saka Pawa, anggota Ningsewu. Ningsewu, anak muda itu? Ya, dia Kakang Saka dari Ningsewu. Kalau saja ayah tahu kalian memusuhi dia. Tapi aku tadi tidak tahu, adik Sariti. Sungguh. Ya sudah, aku akan kejar Kakang Saka. Aku ada perlu sama dia. Saya pergi, Kakang Sureng. Kakang Saka, akhirnya ketemu juga. Ada apa, Sariti? Sudah berhari-hari aku mencarimu, Kakang. Syukurlah hari ini bisa menemuimu. Saya menyesal telah berkelahi dengan orang-orangmu, Sariti. Saya yang mesti minta maaf, Kakang. Mereka tidak tahu siapa Kakang. Sudahlah, lupakan saja. Saya ingin sekali bicara dengan Kakang Saka. Ya, duduklah, Sariti. Kakang. Iya. Saya sangat sedih dan minta maaf pada Kakang. Kenapa? Saya tidak bisa menjaga Intan. Dia lenyap. Entah dibawa siapa dan kemana. Untuk tugas yang begitu mudah pun aku tak mampu. Sariti, jangan kau terlalu menyalahkan dirimu. Kau justru sudah banyak membantu aku. Terima kasih, Kakang. Saya kira tak ada yang perlu dimaafkan, Sariti.
bukan salahmu. Sekarang, apa rencana Kakang? Mencari Pangeran Purbaya dan Pangeran Karmapala. Juga mencari Intan Pandini, Kakang? Jangan khawatir. Seluruh anggota pengemis tongkat merah akan diberitahu mengenai Intan. Mereka akan menjadi mata dan telinga kita, Kakang. Terima kasih, Sariti. Meskipun sebenarnya saya tidak berhak merepotkanmu. Tugas mereka hanya pasang mata dan pasang telinga saja, Kakang Saka. Tidak akan merepotkan mereka. Malah, mereka akan senang kalau bisa melakukan sesuatu untuk kita. Untuk Kakang. Dan sekarang, Sariti. Iya, Kakang. Sangat menyesal bahwa sekarang kita terpaksa berpisah. Kakang mau kemana? Melaksanakan tugas dari Yang Guru, mencari kedua pangeran itu. Kau sendiri bagaimana, Sariti? Apa rencanamu? Tidak ada, Kakang. Kau tidak ada tugas dari kakekmu? Atau dari perkumpulan pengemis tongkat merah? Tidak ada. Habis, apa yang akan kau lakukan? Ikut Kakang Saka. Mengapa, Kakang? Ini mungkin akan merupakan perjalanan panjang, melelahkan. Di sana sini hanya bahaya yang akan kita jumpai. Memangnya siapa yang takut bahaya? Siapa yang takut capai? Bagaimana ya? Soalnya aku pria, kau wanita. Lalu apa salahnya, Kakang? Kalau kau pria dan aku wanita, memangnya kita mau apa? Iya. Memang tidak mau apa-apa, tapi sebelum ini kau selalu mengadakan perjalanan bersama Anting Wulan. Belakangan bahkan dengan Intan. Sariti, tapi Wulan adalah saudaraku. Dan Intan Apa salahnya berdua-dua begini? Kita tidak akan melakukan yang bukan-bukan. Kalau terpaksa bermalam, kita akan tidur di tempat yang berbeda. Memang, kami dari golongan perkumpulan pengemis. Tapi itu tidak berarti bahwa kami gampangan, kami murahan. Kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai susila. Wah. Saya sama sekali tidak sampai sejauh itu, Sariti. Aku tahu. Apa yang kau tahu? Kakang Saka malu berjalan bersama Sariti. Karena Sariti seorang pengemis. Sariti, mengapa kau berprasangka buruk seperti itu? Kau yang berprasangka buruk terhadapku. Aku yang jelek ini, yang tidak layak berjalan bersama seorang pendekar Ning Sewu. Baiklah, selamat tinggal. Sariti! Tunggu! Di mana itu anak? Sariti! Sariti! Begitu cepat lenyap. Mengapa dia begitu mudah tersinggung? Justru dia yang sudah begitu terbiasa hidup di alam bebas dan keras. Sariti! Aku ingin bicara padamu! Sesungguhnya anak itu begitu manis dan memikat. Sebaiknya cepat kutemukan Sariti.
Sariti. Aku tidak tega hatinya susah gara-gara aku salah kata. Sariti! Kakang Saka. Kakang Saka. Ternyata ia tidak memandangku rendah. Malah ia bilang, aku begitu memikat. Kakang Saka, aku akan membuat kejutan untuknya. Kau akan melihat Sariti yang lain, Kakang Saka. Semuanya ada di buntalan ini. Baju yang lebih bagus, sedikit perangkat untuk sekedar mempercantik diri. Sekarang akan aku lepaskan pakaian kerjaku sebagai pengemis. Untung semak-semak ini begitu rapat melindungi diriku. Selamat tinggal baju pengemis. Dan sekarang, semoga baju ini lebih menarik hati Kakang Saka. Sudah lama sekali kutunggu kesempatan untuk memakai baju ini. Dan sekarang, rambutku pun perlu kurapikan. Akan kukenakan pita kecil pengikat rambut yang sesuai dengan warna gaunku. Kalau nanti ketemu air, wajahku akan kubersihkan. Mudah-mudahan sebelum ketemu Kakang Saka. Sudahlah, tak boleh kelewatan supaya tidak kelihatan genit. Apakah aku kini sudah secantik Intan? Intan. Sudah begitu jahat sehingga dalam hati berharap semoga Intan tidak tertolong. Sariti, kau sudah berpikir kelewat jauh. Yang penting sekarang ganti mengejar Kakang Saka. Itu, di bawah pohon itu ada seorang wanita duduk sendiri. Aneh, di tempat seperti ini. Biarlah, kutanya siapa tahu dia melihat Sariti. Maaf, saya mengganggu. Barangkali Anda melihat seorang wanita berpakaian pengemis. Pengemis berpakaian kotor dan hina? Memang agak kotor, tapi sama sekali tidak hina. Kalau tidak hina, mengapa kau menghinanya? Menghinanya? Hei, kau! Apa kau? Tak salah lagi. Kau Sariti. Ya, kau Sariti. Kau Sariti. Mengapa kau melihatku seperti itu? Mata keranjang. Sariti, kau cantik sekali. Sariti, kenapa kau ada di sini? Dan mau kemana? Mau kemana? Apa pedulimu? Kau masih tersinggung rupanya. Seumur hidup tak akan kulupakan kata-katamu yang menyakitkan tadi. Aku minta maaf, Sariti. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak bermaksud menghinamu. Itulah sebabnya aku pontang-panting mencarimu. Mau apa kalau sudah ketemu? Mau minta maaf padamu, Sariti. Maafkan aku. Baik, kumaafkan. Kau bilang kumaafkan. Mulutmu yang mengatakan, tetapi hatimu tidak.
Sejak kapan kau tahu isi hatiku segala? Sudahlah. Marilah kita jalan bersama-sama. Perjalananmu akan panjang, melelahkan, penuh bahaya. Mana mungkin Sariti bisa mengikutinya? Oh, sakit hati rupanya. Lagi pula tidak layak kan? Seorang pendekar yang tersohor dan gagah berjalan bersama seorang pengemis. Jadi kau tidak mau jalan-jalan sama saya? Kau tadi yang keberatan, bukan aku. Baiklah, saya tidak keberatan. Itulah sebabnya saya mencarimu. Kecuali kalau... Kalau apa? Saya baru ingat. Hari ini kau ketemu dengan seorang pria gagah yang sangat menaruh hati padamu. Siapa? Saya tahu persis itu dari cara dia memandangmu, menegurmu, dan keterkejutannya begitu melihatmu. Siapa? Jangan-jangan sekarang kau mempercantik diri untuk menemui dia. Jangan ngaco. Ayo, katakan, siapa orangnya? Kakang Surengsaru. Siapa lagi? Ngawur. Kau ngawur, kata-kata ngawur. Kedua orang muda itu, Saka Palwaguna dan Sariti, akhirnya melakukan perjalanan bersama dengan gembira dan senang hati. Ya, kesedihan hati Saka Palwaguna karena ditinggalkan oleh Intan Pandini sedikit demi sedikit mulai terhibur oleh kebersamaannya dengan Sariti. Sekarang, mari kita lihat Bukit Tengkorak kembali. Yang mulia. Sari, kau datang. Datang Musi Jampi. Tidak, Yang mulia. Tempat Dewi Jampi kosong. Dia telah pergi entah kemana. Barat si Jampi. Jadi kau ke sana tanpa mendapatkan ramuan pemantik raga. Ramuan itu ada, Yang mulia. Oh, jadi kau bawa ramuan itu sekarang? Benar, Yang mulia. Ramuan pematek raga yang ia tempatkan pada anyaman daun kelapa kering dan sebuah surat. Surat? Ya, surat dari Dewi Jampi untuk Yang mulia. Semuanya ada dalam kantong ini, Yang mulia. Ini, Yang mulia. Kenapa, Yang mulia? Keparat si Jampi itu. Dia rupanya sengaja memperbaiki aku. Begitu sedikit ramuan ini. Lihat, Sari. Lihatlah ramuan pemantik raga ini. Ini untuk satu bayi pun tidak akan memadai. Sementara di sini kita memiliki lebih dari 25 bayi. Tolong kau Sari. Ampun, ampun Yang mulia. Saya tidak menyadari semua itu. Apa pula isi surat ini? Jaga baik-baik Intan. Dan saya pun akan jaga baik-baik rahasia Anda. Belum pernah Jerangkung hidup semar ini. Ia merasa dipermainkan oleh Dewi Jampi, dan kemarahan itu ia salurkan dengan melempar-lemparkan pukulan geledeknya sehingga memekakan telinga seluruh penghuni Bukit Tengkorak. Keparat kau Jampi, kau berani mengancam aku, lalu kau kabur entah kemana. Awas, kalau ketemu tidak pernah akan kuampuni lagi kau. Sari! Jangan Sari! Saya menghadap Yang mulia. Lihat apa yang aku bawa ini. Siapakah mereka, tuanku? Kau membawa kemana aku? Ini adalah istanaku, bocah.
Iya, aku jadi seperti ini adalah karena kau Purbaya. Yang satu menendang, sementara yang lain diam saja. Karena manusia sial ini sudah mulai menyadari siapa dirinya dan siapa diriku. Bukan begitu, Kunyuk? Hei, monyet, jangan diam saja kalau aku ini menanyai kamu. Ayo jawab. Diam saja. Mulutmu tidak bisa mengatakan sesuatu. Siapa dua orang anak ini yang mulia? Sepasang anak harimau, Sari. Sepasang anak harimau. Hanya ada satu harimau, Kek. Akulah harimaunya. Anak yang satunya ini anak kambing saja. Betul tidak? Diam lagi. Baik. Aku akan membuatnya terpaksa bicara lagi. Kunyuk. Awas, kelak pembalasanku. Balas sekarang kau berani. Rupanya yang satu ini sudah cukup lihai yang mulia. Dari caranya melemparkan anak itu begitu cepat dan begitu indah. Dalam waktu singkat dia telah digembleng oleh sekaligus aku sendiri dan musuhku, si gila Mamangkuraya itu. Jangan sembarangan menghina kakekku. Namanya Mamangkuraya. Kalau aku mau sebut dia si gila Mamangkuraya, kau mau apa? Aku akan balaskan kematian kakekku. Bocah ini cucu Mamangkuraya yang mulia. Kakeknya jelek, cucunya juga jelek. Purbaya, kau telah menjadi muridku. Tahu? Tidak lagi sekarang. Apa? Setelah tahu siapa kau sebenarnya, apalagi kau telah dengan curang memperhat diriku untuk membunuh kakekku. Aku tidak sudi lagi menjadi muridmu. Bocah keparat, aku sendiri yang akan menghukummu. Tahan, Sari. Purbaya, masih kuberi kesempatan kau untuk meminta ampun atas kata-katamu tadi. Tidak. Pikirkanlah baik-baik sebelum kau menyesal nanti. Tidak. Ingat, sekali aku menjatuhkan keputusan, tidak akan kucabut lagi. Tidak. Yang mulia, anak lancang ini pantas dihukum. Bikin cacat saja, biar kapok. Kau, Dharmapala, hukum anak itu. Saya, apa kau tidak dengar yang mulia menyuruh kau menghukum dia? Dengan senang hati. Tapi Kau takut? takut sama maling kecil ini. Kalau begitu, cepat lakukan perintahku. Hukum si Purbaya. Baik. Iya. Bangun, hajar dia. Baik. Kerahkan semua kepandaianmu untuk menghajar musuh kecilmu ini. Masakan dengan anak gembel begitu saja kau kalah? Awas setan kecil, ajian kincir metu akan menghancurkanmu. Anak tidak berguna. Kau hanya garang di mulut saja. Tidak becus apa-apa. Tapi Kek, bilang yang mulia. Kau yang harus menyebut aku yang mulia, Bi. Karena aku putra seorang raja besar. Kau mau bilang apa, Pala? Ini tidak adil, Kek. Si buaya kecil itu sudah diberi pelajaran yang hebat-hebat oleh kakeknya. Tentu saja, aku susah mengalahkannya karena kakeknya sakti. Apanya yang sakti? Dia sudah mampus olehku. Yang mulia telah berhasil mengalahkannya dengan cara yang curang. Apa kau bilang? Dengan cara yang jujur, kau tidak bakalan berhasil mengalahkan kakek. Bocah, kau benar-benar mencari penyakit. Dari tadi, dia selalu menyombongkan kakeknya yang jelek itu. Seakan-akan kakek bukan apa-apanya dibandingkan dengan Mamangkuraya, gurunya itu. Jujur atau tidak jujur, pokoknya ia telah kubikin mampus. Itu berarti kakekmu sudah kalah oleh kakek yang masak ini. Tahu? Ternyata kau pandai juga, Pala. Hanya sayang. Sayang apa? Saya belum memiliki kepandaian untuk mengalahkan Pangeran Sudra itu. Dan selama saya masih belum bisa mengalahkannya,
dia akan terus menganggap bahwa kakeknya itu masih jauh lebih sakti daripada kakek. Benarkah demikian? Lihat saja sikap si kecil angkuh itu, Kek. Ia bahkan tidak sedih lagi mengakui kakek sebagai gurunya lagi. Mungkin ia sudah merasa sangat sakti dengan sedikit ilmu yang ia peroleh dari kakeknya itu. Dosa yang sangat besar bagi seorang murid ialah bila ia mengingkari gurunya. Murid murtad. Manusia ular kau, Karmapala. Sebentar lagi kau pasti akan menerima hukuman, murid murtad. Siapa takut hukuman? Kau saja yang pengecut dan licik. Kakek, dia menantang untuk menerima hukuman. Laksanakan hukuman untuknya, Pala. Saya, bukankah kau takut padaku? Kurang ajar. Karmapala, tunjukkan bahwa kau bukan penakut. Baik, jangan pikir kau akan bisa menang terus. Ini, hiat. Bagus, kau masih punya sedikit nyali. Ayo, bangun dan coba lagi. Setan kecil kau. Mana omong besarmu lagi? Berani benar kau sombong di depan guruku yang mulia, Jerangkong Hidup. Sejak kapan kau merasa menjadi muridku, cacing kecil? Mulai hari ini, Guru. Begitu aku mulai melawan cucu dari Mamang Suraya, begitu pula aku menjadi murid guru. Karena monyet kecil itu dalam hatinya menganggap ia telah mengalahkanku sebagai murid guru. Apa kau benar-benar menganggapku begitu, bocah? Tidakkah kau merasa dihasut oleh ular yang bernama Karmapala ini? Kalau kau mengataiku ular, dengan sendirinya kau mengatai yang mulia guruku ini sebagai ular pula. Benar-benar keterlaluan kau, Purbaya. Tidak tahu diuntung. Bahkan kau telah berani menolak aku sebagai gurumu. Mungkin dia merasa bahwa yang mulia masih terlalu kecil dibanding dengan kakeknya yang maha sakti itu. Karmapala, lihatlah itu. Guru, kenapa ia tiba-tiba seperti itu? Sekarang, jangan banyak tanya lagi. Hajar dia. Ia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Kenapa tanganku tak bisa kugerakkan? Terima kasih, Guru. Sekaranglah kesempatan untuk memberi pelajaran padamu. Iya. Kau takkan bisa membalasku lagi. Iya. Kau kini telah menjadi seekor cah. Iya, cih. Dan ini lagi. Ini lagi. Iya. Dan ini lagi. Iya. Darah telah mengalir lewat mulutmu, hidungmu. Ayo, balas kalau bisa. Kini, kau murid Mamang Kuraya, tidak berdaya di tanganku. Murid yang mulia, Jerangkong Hidup. Kau mau berdiri, masih mencoba bertahan. Nih, rasakan. Hiat! Ayo, bangun Purbaya. Jangan tidur di tanah kotor itu. Ternyata cuma segitu saja si Kuraya itu. Kau pengecut, curang. Guru, apakah cacing ini boleh saya bunuh? Biarkan dia hidup. Baik, Guru. Nah, itu dengar. Bahkan kau masih diampuni oleh guruku. Iya! Iya! Dengan sangat biadab dan buas, Pangeran Purbaya yang telah dibuat tak berdaya oleh Jerangkong Hidup itu disiksa habis-habisan oleh Karmapala. Kemudian dalam keadaan pingsan, Purbaya yang malang itu dilempar ke dalam penjara bawah tanah di Bukit Tengkorak. Sekarang, mari kita tinggalkan Bukit Tengkorak. Kita lihat apa yang terjadi di Cipunagara. Geser kanan. Putar badan ke kiri. Hempas balik. Hebat. Hebat.
Teteh hebat. Hebat apanya, Wulan? Kemajuanmu sangat pesat, Teh. Ya, kalaupun benar, itu karena siapa, ayo? Tentu saja karena Teteh tekun berlatih. Salah. Kok salah? Iya. Apakah saya bisa berlatih baik tanpa pelatih? Apakah saya bisa melatih dengan baik kalau yang dilatih tidak mau berlatih dengan baik? Sudahlah. Kalau bersilat lidah terus, Teteh selalu kalah. Bukan kalah, tapi mengalah barangkali. Kau benar-benar sangat mengalah pada Wulan, Teh. Wulan sangat rasakan ini. Kau bagaikan seorang kakak yang sangat hati-hati menjaga adiknya. Mau tahu sebabnya? Apa sebabnya, Teh? Karena kalau tidak baik-baik menjagamu, kau tidak kerasan dan tidak senang di sini. Masa Teteh bicara seperti itu? Iya. Kehadiranmu di sini sangat berarti bagi Teteh, Wulan. Sama saja. Wulan sekarang merasa mendapat seorang kakak perempuan yang lembut, penuh perhatian. Iyalah, percaya. Nenek Dewi, sini, Nek, saya bawakan. Wah, seharusnya yang muda-muda ini yang melayani Nenek, bukan sebaliknya. Sudah. Orang tinggal naruh saja kok. Minumannya harum sekali. Nenekku ini memang luar biasa loh. Nah, mulai lagi kan? Mulai lagi. Wulan ini paling pinter kalau muji-muji neneknya. Memuji-muji Tetehnya juga pinter sekali, Nek. Soalnya nenek dan tetehnya memang pintar-pintar. Iya kan? Selalu bisa saja membalikan kata-kata orang. Ya, syukurlah kita punya adik atau cucu yang begini cerdas dan lucu. Terima kasih. Ini untuk Wulan dan ini untuk Neneng. Terima kasih, Nek. Memangnya minumannya lain-lain, Nek? Ya lain-lain, Neng. Yang satu untuk gadis, sedangkan kau untuk seorang ibu yang pernah melahirkan. Khasiatnya berbeda, anak manis. Jadi latihan saya cukup untuk pagi ini, Nek? Tanya gurumu situ. Bagaimana, Guru Wulan? Tanya nenek guru sajalah. Kalau nenek guru bilang cukup, ya cukup. Kalau belum, ya terpaksa mulai lagi, murid. Bagaimana, Nenek Guru? Bocah ini paling bisa. Baiklah, Neng. Latihanmu pagi ini sudah lebih dari cukup. Dan seperti gurumu bilang, kemajuanmu bagus, Neng. Gerakan-gerakanmu sudah lentur sekali. Kau pun dapat melakukan jurus-jurus yang diberikan oleh gurumu dengan tangkas. Memang enak kalau mempunyai murid berbakat, Nek. Sudah. Jangan memuji-muji terus. Nanti malah repot saya. Masih bodoh, tapi sudah merasa selangit. Bukankah ini tidak baik, Nek? Iya, kau benar. Baik, Teteh yang cantik. Wulan. Baiklah, ayo diminum selagi masih hangat. Yang di mangkuk ini untuk nenek? Ini boreh, bukan untuk diminum. Habis untuk apa, Nek? Untuk diborehkan ke badanmu, terutama ke tangan, kaki, dan bahumu. Nanti pengaruhnya ke urat-urat agar tetap lentur dan bagus, serta segar kembali setelah berlatih. Nek, apa ramuan ini hanya khusus untuk murid saja? Tidak ada yang untuk guru? Cucuku yang lucu, urat-uratmu sudah tidak memerlukannya lagi, karena sudah terlatih dan terbentuk, bahkan sejak kau masih kecil. Jangan iri ya, Guru. Heran, murid lebih dihargai daripada guru. Guru sama sekali tidak disayangi. Jangan begitu Semua disayang, semuanya diperhatikan. Bercanda kok, Nek. Cucu-cucu, mungkin nenek sebentar lagi akan meninggalkan kalian. Nek? Iya. Jangan begitu khawatir. Nenek pergi tidak lama, hanya untuk beberapa hari saja. Beberapa hari? Itu cukup lama, Nek. Wulan, jangan seperti anak kecil yang nangis ditinggal ibunya ke pasar. Tidak lucu kalau Nenek Dewi pergi, Wulan ikut Neng juga ikut Cucu-cucuku, dengarkan.
Ini urusan nenek pribadi. Sebaiknya kalian tidak ikut campur. Mengapa kami tidak boleh ikut campur? Apakah kami akan mengganggu kesenangan nenek? Jangan berpikir yang bukan-bukan. Urusan nenek ini sangat berbahaya, Cuk. Apa bahayanya, Nek? Agak sulit mengatakannya, Neng. Teteh, Nenek Dewi ini pasti menganggap kita masih anak kecil. Maka harus baik-baik di rumah saja. Bukan begitu, Bulan. Tapi kali ini nenek tidak ingin melibatkan kalian. Justru karena nenek sangat sayang pada kalian. Nenek tidak ingin peristiwa yang menyedihkan itu terjadi lagi. Peristiwa sedih apa, Nek? Ayo cerita, Nek. Nenek Dewi telah mendengar semua cerita kami. Tapi kok nenek sekarang tidak mau cerita? Nenek Dewi rupanya benar-benar dalam kesulitan, Bulan. Bocah-bocah bandel. Baiklah, cucu-cucu. Terus terang saja. Nenek pun juga mengalami kemalangan yang tidak beda jauh dengan kalian. Kemalangan apa, Nek? Apa, Nek? Nenek telah kehilangan seorang cucu yang sangat nenek cintai. Sebagaimana nenek mencintai kalian sekarang ini. Kenapa nenek tidak pernah cerita? Apakah cucu nenek itu meninggal, Nek? Tidak, Neng. Dia sekarang bersama dengan anakmu. Di tempat jelangkung hidup? Iya. Cucu nenek juga diambil jelangkung hidup? Tepatnya oleh anak buah jelangkung hidup. Seorang wanita yang kira-kira sebaya denganku dan seorang anak kecil yang ilmu dan kekejamannya sungguh luar biasa. Oh, iya. Orang yang sama yang menculik anakku dan membunuh suamiku, Nek. Saya telah menyaksikan kejam dan saktinya jelangkung hidup. Ia yang telah membunuh kakek guru dan sekaligus menculik Karmapala dan Purbaya. Karena pengaruh orang jahat itulah, maka dalam waktu yang begitu cepat, Purbaya menjadi jahat dan ikut membunuh kakek guru. Nenek sangat mengkhawatirkan Intan Pandini. Intan? Sebenarnya, aku tidak ingin menceritakan masalah ini. Nenek! Anting Bulan, cucuku. Waktu itu, secara tak sengaja aku lihat seorang gadis tergeletak dengan leher hampir putus, ditunggui seorang gadis pengemis bertongkat merah. Saripi. Aku pancing gadis pengemis itu agar menjauhi Intan. Lalu kucuri dan kularikan Intan. Dan selama berhari-hari, aku mencoba menyelamatkan jiwanya. Nenek berhasil. Yang Maha Kuasa masih bermurah hati pada Intan. Intan bisa hidup kembali. Intan hidup? Nenek, Wulan. Tidak apa-apa, Neng. Adikmu ini hanya pingsan. Kau sangat mencemaskan adikmu ini, Neng. Iya, Nek. Ayo cepat, Nek. Betapa mengharukan dan indahnya hubungan kalian berdua yang sudah melebihi hubungan saudara kandung. Iya, cepat, Nek. Tolonglah Wulan, Nek. Sabar, cucuku. Nenek juga sangat sayang padanya. Seperti kau. Satu hal yang nenek cemaskan, Neng. Apa, Nek? Mengetahui bahwa Intan Pandini masih hidup. Sementara Intan adalah kekasih dari Raden Saka Palwaguna yang ia cintai. Nek, selama ini perasaan bahwa ia telah membunuh Intan justru sangat menyiksanya. Baiklah. Ya. Adik Wulan, kau tidak apa-apa kan? Nek,
Ya, cucuku. Jadi, Intan masih hidup, Nek? Masih, Cu. Dan nenek yang telah menyelamatkan jiwanya? Tepatnya, Yang Maha Kuasa masih menyayangi jiwanya. Oh, terima kasih, Nek. Terima kasih. Kakek. Bukan main. Dasar wanita yang masih gadis menangis, yang ibu-ibu menangis, bahkan nenek-nenek pun ikut-ikutan menangis pula. Namanya juga perempuan, Kakang. Kakek, sudah lama tidak kelihatan. Kemana saja, Kek? Setiap orang mempunyai kewajiban hidup masing-masing seperti yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Tugas kita semua untuk melaksanakan dan memenuhi tugas itu. Seperti tugas Nenek Dewi sekarang untuk pengasuh kalian berdua. Juga Intan bila saatnya nanti bisa berkumpul. Selamat tinggal, salam. Masih ada yang mau ditanyakan. Kakek ternyata belum pergi. Kakek jangan pergi dulu, Kek. Iya, Kek. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Sebentar lagi kalian akan tangis-tangisan lagi. Kakek, memangnya kita anak-anak kecil yang cengeng? Kakang, bagaimana keadaan Intan? Kang, Kakek. Jadi, kau senang sekali kalau Intan masih hidup? Tentu saja, Nek. Tapi, apakah kau menyadari bahwa Intan kekasih Kakang Saka? Ya, Wulan sadar, Nek. Sadar sepenuhnya. Wulan dulu memang telah kilaf, mencoba menyembunyikan Intan. Tapi, ya, mungkin Kakang Saka memang bukan jodohku. Biarlah Intan nanti yang mendapatkannya. Mereka saling mencintai. Kita tinggalkan sejenak Cipunagara dan mari kita lihat apa yang terjadi di Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak tempat Jerangkong hidup selalu penuh dengan berbagai kesibukan. Latihan-latihan setiap hari berjalan dengan teratur. Yang Mulia, saya agak khawatir dengan sifat dan sikap Raden Karmapala itu. Kenapa? Dia mempunyai sifat yang sangat licik, Yang Mulia. Aku tahu, Sari. Aku tahu. Kelihatannya Yang Mulia terlalu memanjakan dia. Dia adalah putra Mahaprabu Galuh. Dia merupakan jalan untuk ke istana Prabu Sana. Bayangkan, kerajaan paling besar saat ini. Dan Raden Karmapala akan menjadi kekitangan kita. Apakah dia bisa dipercaya, Yang Mulia?
Kalau dia macam-macam, semudah menjentikan jari tangan ini untuk membinasakannya. Baiklah kalau begitu, Yang Mulia. Aku bisa mengerti kekhawatiranmu, Sari. Dan bersama Purbaya, aku juga ingin memancing Wanayasa dan murid-muridnya. Wanayasa murid Mamangkuraya itu, Yang Mulia? Iya. Selama mereka masih hidup, mereka akan menjadi pengganggu rencana-rencana besarku. Kalau gurunya yang sakti itu dengan mudah dapat Yang Mulia bunuh, apalah artinya mereka? Kalau mereka sampai bersatu, akan merepotkan kita juga, Sari. Kalau begitu, basmi mereka sebelum bersatu, Yang Mulia. Itulah yang aku pikirkan, Sari. Satu saat kita pasti akan dapat bertemu dengan mereka. Karena aku yakin mereka pasti akan terus mencari aku yang telah membawa kedua pangeran itu. Kalau begitu, mengapa tidak bertindak sejak sekarang, Yang Mulia? Apa maksudmu? Kita sebarkan orang-orang khusus kita untuk membasmi mereka satu demi satu, Yang Mulia, secepatnya. Iya, gagasan yang bagus. Kita belum hanguskan markas-markas atau perguruan-perguruan aliran putih, kecuali yang mau bergabung dengan kita di bawah panji Bukit Tengkorak. Luar biasa. Ayo, segera panggil semua murid-murid terpercaya kita, termasuk si Gerenda sana. Bukit Tengkorak akan segera menggetarkan tanah Pasundan. Siapa? Aku, pangeranmu. Pangeran? Tengoklah ke atas. Nah, lihat aku sekarang. Pangeran Karmapala? Tentu saja betul. Loncatlah ke atas sini. Di atas dahan ini. Cukup lapang dan nyaman untuk kita berdua. Ayo, loncatlah ke atas. Kau pasti bisa kan? Kulihat waktu kau latihan. Kau tangkas sekali. Ayo, cepat naik sini. Tidak, terima kasih. Kau menolak perintah junjunganmu. Junjunganku? Hanya Yang Mulia Jerangkong Hidup. Wah, Jerangkong Hidup seperti itu menjadi junjunganmu. Kalau saja Yang Mulia mendengar kelancanganmu itu. Kau mau mengadu ya? Sudahlah, aku masih ada urusan. Tunggu. Hup. Kau takkan bisa melarikan diri dariku, Cahayu. Jangan halangi aku. Jangan tolak perintahku. Kau tidak berhak memerintahku. Apakah hanya Yang Mulia Jerangkong Hidup yang berhak? Ya, mau apa? Apakah dia seorang pangeran seperti aku? Pangeran atau bukan, dia junjunganku. Apakah dia tampan seperti aku? Tampan atau tidak, bukan urusanmu. Bagiku dia adalah segala-galanya. Barangkali kau telah disihirnya. Kau tidak lagi peduli akan bentuknya yang mengerikan seperti itu. Menyingkirlah, aku mau lewat. Tidak, aku tak akan menyingkir sebelum kau patuhi perintahku. Naik ke atas pohon sana bersamaku. Hanya Yang Mulia berhak memerintahku. Apakah artinya si Jerangkong itu, Dia hanya seorang gembel tua, jelek, dan... Jangan lagi kau hina junjunganku. Kalau aku hina juga, kau mau apa, Rasakan ini. Tunggu apa lagi? Masakan kau akan bersikap pengecut dengan terus menyerangku dalam keadaan seperti ini? Itu kamu kesayangan Jerangkong Hidup. Baik, ku tunggu sampai kau bersiap. Bocah ini terlalu ganas juga. Jurus-jurusnya berbahaya. Dalam keadaan siaga pun, jangan-jangan aku pun akan sulit mengalahkannya. Jangan-jangan malah aku yang akan kalah. Alangkah malunya. Tidak bisa bangun lagi. Kurang ajar. Rasakan pembalasanku nanti. Hanya segitukah nyalimu? Di telapak tanganku terasa lunak. Pasir campur debu. Inilah yang kuperlukan. Baiklah, kalau kau tak berani melanjutkan pertempuran, aku anggap saja ini selesai. Asal kau tidak berani lagi menghina junjunganku. Tunggu, Intang. Mau apa? Mau apa lagi? Tidak. Kau memang hebat, Intang. Tidak mengecewakan. Kau jadi murid Yang Mulia Jerangkong Hidup. Makanya,
Jangan sembarangan. Sakit sekali. Tak pernah kukira jurus-jurusmu begitu hebat. Aku kapok. Benar-benar kapok. Syukurlah kalau kau sudah insaf. Tapi bantulah aku untuk bangun, Intan. Tariklah tangan kiriku ini. Dengan demikian, aku bisa bangun. Baiklah. Mari ku tolong. Iya! Curang. Manusia licik. Sangat besar kau menghina aku, Pangeran Karmapala. Sekarang, rasakan pembalasanku. Iya! Lihatlah, si jerangkung jelek gurumu tidak bisa menolongmu. Iya! 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 Keparat! Bocah, curang, liar, siapakah kau? Apa urusanmu, Pendeta Gundul? Bocah, lancang mulutmu. Dengan berani mengumpat guruku, kau berhak mendapat hukuman mati dariku. Hei, tunggu. Kau bilang kau murid jerangkung hidup? Iya, dan aku akan memecahkan kepalamu karena kau telah menghina guru junjunganku. Aku juga murid jerangkung hidup. Kita saudara seperguruan. Kalaupun kau murid Bukit Tengkorak juga, pasti kau murid yang murtad. Salah besar. Aku justru murid kesayangan. Murid kesayangan? Karena aku adalah putra raja besar di tanah Pasundan ini. Namaku Pangeran Karmapala. Pangeran Karmapala. Nah, setelah kau mendengar nama besarku, cepat berlutut minta ampun dan segera pergi dari sini. Apa yang terjadi di sini? Guru. Apa yang terjadi di sini? Dan mengapa Intan dalam keadaan tertutup seperti itu? Siapa yang melakukannya? Dia yang mulia. Dia. Keparat, kau berani menuduhku? Benar yang mulia. Dia, Pendeta Gundul ini. Bocah lancang, rasakan ini. Girindasana, tahan. Bocah ini sangat jahat. Katakan Girindasana, apakah tuduhan Karmapala ini benar? Tentu saja tidak benar, Guru. Mana mungkin saya berani? Mana ada maling teriak maling. Tutup mulutmu. Tapi saya yang jadi saksi yang mulia. Saya lihat dia. Tutup mulutmu. Apa yang kau lihat? Guru, jangan dengarkan dia. Nah, yang mulia, dia bahkan takut mendengar kesaksianku. Katakan, apa yang kau lihat? Saya lihat sebuah bayangan berkelebat. Sepertinya membopong seseorang. Diam-diam saya ikuti. Bayangan itu meloncat kemari dan meletakkan Intan di atas pohon ini. Ternyata orang itu adalah dia yang mulia. Pembohong besar! Yang mulia, justru dialah yang melakukannya. Ketika saya lewat di sini, saya melihat anak itu sedang menyiksa gadis itu. Ya, pandai sekali kau mengarang cerita. Tentu saja kau lebih berpengalaman. Guru, Iya, Mau membumbui ceritanya lagi dia. kau diam juga. Jadi kalau menurutmu, siapa yang membawa Intan kemari? Pendeta Gundul ini yang mulia. Menurutmu bagaimana, Girindasana? saya berani sumpah, Guru. Saya tidak melakukan itu. Saya juga berani sumpah. Keduanya berani sumpah tidak melakukan. Sumpah mana yang benar? Mengapa tidak ditanyai saja gadis yang menjadi korban ini, yang mulia? Gagasan yang bagus. Tentu saja setelah totokan-totokannya dibebaskan. Apa pendapatmu, Karmapala? Tentu. Biar saya saja yang membebaskan totokannya. Awas! Bocah gila! Apa yang kau lakukan itu? Lihat yang mulia. Dan kau Pendeta Gundul. Ujung senjata ampuku ini lekat-lekat menempel ke ulu hati Intan. Sedikit ku gerakan tanganku, nyawa Intan takkan tertolong lagi. Awas, Karmapala. Sedikit saja Intan mengalami cedera, ku hancur rematkan tubuhmu. Yang mulia jangan khawatir.
aku pun sangat sayang akan keselamatannya. Kecuali apa? Kecuali bila keselamatanku sendiri terancam di sini. Apa maksudmu? Biarkan aku keluar dari sini dengan aman untuk kembali ke istana orang tuaku. Harmapala, kau belum banyak menuntut ilmu di sini. Apakah aku akan selamat setelah kejadian ini? Aku tahu betapa sayangmu pada Intan ini. Tidak, takkan mungkin aku selamat di sini. Baiklah, kalau kau mau pulang, pulanglah. Dengan membawa Intan. Kau gila. Nah, kau ingin Intan selamat. Intan juga sekaligus akan menjadi jaminan agar aku selamat keluar dari sini. Manusia busuk. Jangan khawatir, Jerangkong Hidup. Aku tahu kau punya cita-cita besar. Aku pun juga punya cita-cita besar. Kenapa kita tidak bekerja sama saja? Katakan, apa rencanamu? Aku adalah putra mahkota kedua. Aku ingin menjadi putra mahkota pertama. Akulah nanti yang akan menjadi raja, bukan saudara tuaku. Kau mengerti maksudku? Kau membutuhkan bantuanku. Dengan imbalan yang bisa kita bicarakan nanti, Jerangkong Hidup. Kedudukan, kehormatan, dan harta. Sekarang apa yang kau perlukan? Seekor kuda paling bagus untuk membawaku keluar dari Bukit Tengkorak yang menjijikan ini. Dengan bekal cukup, uang emas cukup, dan jaminan bahwa keselamatanku terjamin. Girindasana, laksanakan apa yang ia minta. Tapi Guru, cepat laksanakan apa yang ia minta. Tidak tahukah kau bahwa pangeran muda ini akan menjadi kawan seperjuangan kita? Baik Guru. Kuda ini sangat bagus. Luar biasa bagusnya. Aku tak akan melupakan ini, Jerangkong Hidup. Kalau nanti kau sudah sampai ke istanamu, segera hubungi aku, Karmapala. Apa tidak sebaiknya kau yang kirim utusan untuk menghubungiku? Atau kau sendiri yang menghadapku? Baiklah, itu mudah diatur nanti. Awas, hati-hatilah menjaga Intan. Tidak sepantasnya kau mengatakan itu pada junjunganmu. Baiklah, selamat tinggal. Ya. Yang Mulia, kau kira aku sebodoh itu, Girindasana? Mana mungkin ia bisa keluar dari Bukit Tengkorak ini? Jadi Guru tidak akan membiarkan bangsat cilik itu pergi begitu saja? Tangkap dia kembali, Girindasana. Titah Guru akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Ingat, jangan sampai terjadi sesuatu pun pada Intan Pandini. Akan saya jaga dia sebagaimana saya menjaga nyawa saya sendiri, Guru. Baik, bila perlu, ajak Terangsari atau adik seperguruanmu yang lain untuk membantu. Baik, Guru. Hei, pelan sebentar. Hitam, pelan sebentar. Di manakah jalan keluar itu? Tak pernah kukira bahwa Bukit Tengkorak Jerangkong ini penuh rahasia, Hitam. Hitam, tentunya kau tahu jalan keluar dari tempat celaka ini, bukan? Tunggu dulu. Kalau tidak salah, jalan keluar itu ditutupin semak-semak. Mungkin semak-semak ini. Bukan, sial. Entah sudah berapa lama aku berputar-putar. Untung aku membawa setelah Intan. Kalau tidak, alangkah menjemukan. Maaf, Intan. Aku terpaksa belum membebaskan totokan-totokanku sampai kita keluar dari tempat sial ini. Kau baru akan bebas. Ayo kita jalan lagi, Hitam. Kita harus temukan jalan keluar. Kalau tidak,
kau pun tak akan istirahat. Hiya, hiya. Bocah itu mulai kebingungan, Kakang. Bocah ingusan yang agaknya besar. Kapan kita mulai menangkapnya, Kakang? Apakah senjata berbahaya itu masih di tangannya? Tadi kulihat masih dipegang di tangan kirinya. Sudah tidak menempel lagi di tubuh Intan. Tapi sewaktu-waktu masih tetap berbahaya. Kalau saja tidak mengingat keselamatan gadis itu, sudah kuhancurkan kepala anak gila itu. Kalau Intan itu sampai celaka, kita yang harus bertanggung jawab, Kakang Girinda. Begitu cintanya kah guru pada gadis itu? Asal kau tahu saja, selendang lila itu sudah diberikan kepadanya. Oh. Sudahlah, ayo kita bayangi lagi. Aku tetap di sebelah kiri Kakang. Kakang di sebelah kanan. Hup! Aku capek, Intan. Dan jalan keluar itu belum kita dapatkan juga. Apakah kau tidak capek? Tentunya kau capek juga. Badanmu pasti penat-penat. Otot-ototmu kaku. Sebaiknya kita istirahat sebentar di atas rumputan itu. Sambil kau boleh melurus-luruskan punggungmu. Ketika Karmapala sedang turun dari kudanya dan senjatanya ia selipkan di pinggangnya, serta-merta dua buah bayangan berkelebat. Sekarang sudah aman di tanganku, Kakang Girinda. Bagus, bebaskan segera semua totokan-totokannya. Kurang ajar. Pendekar gundul jelek dan kau bibisari peot. Kenapa kalian curang terhadapku? Kakang Girinda, aku sedang mengurus Intan. Tolong tampar mulutnya yang lancang itu. Kau dengar itu bocah? Aku diminta untuk sedikit mengajarimu sopan santun. Awas, kalau kalian berani kurang ajar padaku. Aku seorang putra raja besar. Tahu? Akan kita lihat seberapa kebesaranmu, pangeran. Iya! Kau tidak apa-apa, Intan? Terima kasih, Bibi Sari. Anak itu benar-benar iblis. Bagaimana? Enak terjun di atas semak berduri seperti itu? Awas kau gundul. Rasakan pembalasanku. Belum cerah juga. Iya! Bagaimana? Masih merasa tinggi hati? Hah? Rasakan nanti. Ayo, kalau mau balas sekarang, jangan nanti-nanti. Kalau gurumu tahu, kalian menangkap dan menyiksaku. Bodoh. Guru sendiri yang memerintahkan aku menangkapmu kembali. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin, ha? Gurumu dan aku akan bersekutu. Kalau saja kau tidak terlalu menghina guru. Ini rasakan. Kakang Girinda, jangan. Apa kau mencegahku, Sari? Jangan sampai bocah ini mampus, Kakang. Yang Mulia memerintahkan membuang anak ini ke sumur bawah tanah biar menemani Purbaya di sana. Tidak, jangan. Kenapa jangan, bocah hebat? Ampun, jangan masukkan aku ke dalam sumur bawah tanah itu. Memangnya kenapa di sumur bawah tanah itu? Jangan, ampuni aku. Aku tobat. Asal jangan masukkan aku ke dalam sumur yang mengerikan itu. Tolonglah aku. Kalau begini, baru kau lupakan kesombonganmu tadi, ha? Ampun, saya tak akan sombong lagi. Ampuni saya, Paman. Sekarang kau memanggilku Paman, bukannya pendeta gunung yang jelek, ha? Ampun. Di bawah sumur sana saja. Kau melolong-lolong minta tolong. Kau manusia licik yang tidak bisa dipercaya. Ampun. Kau lihat, Sari, dasar ular beludak. Mukanya melolong-lolong minta tolong, tapi diam-diam dia cabut senjata untuk menusukku. Cepat lemparkan dia ke dalam sumur yang mengerikan itu, Kakang. Mari. Kita tinggalkan Bukit Tengkorak
Dan sekarang mari kita lihat di Cipunagara, di kediaman Eneng. Wulan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita harus berdiam diri dan berlatih terus-menerus? Kita akan menyerbu ke Bukit Tengkorak. Aku harus segera membebaskan Raden Karmapala dan Raden Purbaya. Kita bertiga? Ya, kita bertiga. Atau kalau Teteh takut, Teteh tinggal saja di sini. Enak saja, aku ikut, Wulan. Bocah-bocah ini bicara ngawur saja. Kau pikir sarang jelangkung hidup itu seperti apa? Menyeramkan. Masuknya saja sulit, keluar lebih sulit lagi. Nenek Dewi sudah tahu tempatnya? Sudah. Jauhkan dari sini, Nek. Bila ilmu lari cepatmu sudah memadai, setengah hari akan sampai. Aku tak akan bisa lari seperti kalian. Jangan khawatir, Teteh. Ku tak akan kita tinggalkan. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Aku ingin sekali ketemu anakku, Wulan. Hus, jangan omong kosong. 10 kali kita bertiga juga masih belum mampu menggempur jelangkung hidup. Habis, kita biarkan saja orang-orang yang kita sayangi tersiksa di sana, Nek. Paling tidak kita akan berusaha, Nek. Berusaha secara ngawur begitu, sama juga bunuh diri. Wulan? Iya, Nek. Kau tahu di mana eyangmu Wanayasa saat ini berada? Tidak, Nek. Siapa lagi yang dapat kita ajak bekerja sama untuk menyerbu Bukit Tengkorak? Sayang sekali, kami semua berpisah ke arah yang berbeda. Akan tetapi, untuk menemukannya, kita dapat meminta bantuan perguruan Tongkat Merah. Kita tinggalkan sejenak ketiga wanita yang tengah bersiap-siap untuk mencari Resi Wanayasa dan anggota Ningsewu yang lain. Dan marilah kita lihat apa yang terjadi dengan Raden Karmapala dan Raden Purbaya di Bukit Tengkorak. Sebuah penjara bawah tanah seumur hidup yang gelap dan pengap. Dan siapapun yang masuk ke situ tak akan pernah keluar tanpa pertolongan penguasa Bukit Tengkorak. Mengapa airnya begini? Begini gelap dan pekat. Bahkan tangan sendiri rasanya tak terlihat. Semuanya harus kuraba. Di depanku, di belakangku, dan di sekitarku. Entah ada apa. Aku meraba sesuatu. Entah apa. Barangnya halus, agak bulat seperti tempurung. Tapi ternyata ada lubangnya. Bukan lubang, hanya lekukan. Ya, lekukan. Ini ada satu lekukan lagi. Satu di kiri, satu di kanan. Lalu agak ke bawah ada lekukan lagi. Lalu ini kelihatannya
seperti sederetan gigi. Tengkorak. Harus merayap menjauhi tempat ini. Onggokan tulang-tulang manusia. Saking takutnya berada di dalam penjara bawah tanah yang mengerikan itu, Karmapala jatuh pingsan. Ketika akhirnya dia siuman kembali, matanya kini sudah mulai terbiasa dengan kegelapan. Dan yang pertama-tama dilihatnya adalah onggokan tulang, kerangka maupun tengkorak manusia-manusia yang berserakan di situ. Pelan-pelan, Karmapala bangkit dan berusaha menjauhi tempat itu. Pokoknya, jauh dari tempat mengerikan ini. Meskipun harus merangkak dan meraba-raba. Apa tadi? Sepertinya aku menginjak sesuatu yang agak licin dan lunak. Apakah ular? Orang berarti ular itu. Akhirnya dilempar ke sini juga. Orang atau setankah kau? Kaulah orang yang berarti setan. Setan kau? Siapapun kau adanya. Ayo, ngakulah siapa kau? Orang yang paling banyak merasakan kejahatanmu. Lupakah kau akan suaraku? Kau, setan miskin. Kau Purbaya. Iya, benar. Kau pasti Purbaya. Manusia yang paling banyak mendatangkan kesialan bagiku. Bahkan sampai di sini ini pun juga karena kesialanmu. Karmapala. Bahkan di tempat seperti ini, dalam keadaan seperti ini, kau masih saja mengumpat-ngumpat dan menyalahkan orang lain. Memang kau sumber kesialanku. Hei, mengapa kau diam saja? Purbaya. 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 Purbaya, di mana kau? Mengapa kau diam saja? Purbaya, jawab. Aku adalah junjunganmu. Ayo jawab. Jangan membuat aku marah, Purbaya. Setiap gerak selalu kena tulang kering melulu. Baiklah, tulang-tulang ini bisa juga menjadi senjata. Kalau kau tidak mau menjawab, jangan salahkan aku kalau kau kena tulang-tulang ini. Kuhitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Kurang ajar. Ya. Kaulah itu Purbaya. Awas, ku bunuh kau. Ya. Ya. Kurang ajar. Karmapala, begitu mudahnya aku memukuli kepalamu. Bahkan lebih dari itu kalau aku mau. Gembel busuk, awas nanti. Kalau kau tidak tukang mulutmu yang busuk itu, kupukuli terus kepalamu. Kalau nanti aku sudah naik tahta kerajaan. Mengapa kau berkhayal yang bukan-bukan? Mengapa kau tidak mau menghayati kenyataan dirimu yang sekarang ini? Entah ada harapan keluar atau tidak. Kau yang sama sekali tidak ada harapan. Tapi aku, Jelangkung hidup pasti mengeluarkanku. Jelangkung hidup sayang padaku. Kalau dia sayang padamu, tak mungkin dia melemparkanmu ke sini. Dasar pangeran miskin, pangeran sudra. Karmapala, jangan sekali-sekali kau ucapkan kata-kata itu, supaya tidak timbul keinginanku untuk membalasmu. Siapa takut pembalasanmu? Benar-benar tak tahu diuntung. Siapa yang tak tahu diuntung? Kau pangeran melarat, gembel, jelek. Karmapala, kuperingatkan yang terakhir kalinya. Mana mungkin kau berani membalas dendam padaku? Kau sadar benar, kau berhadapan dengan aku, sang putra mahkota. Sementara kau sendiri, Setelah lama kita tinggalkan Saka Palwaguna yang ditemani oleh Sariti mencari Eyang Wanayasa, guru dari kelompok Ningsewu. Nah, itulah mereka berdua. Marilah kita ikuti apa yang kelihatannya begitu asyik mereka bicarakan. Sebenarnya, menurut kesepakatan tempo hari, masih ada beberapa bulan purnama lagi, baru kami berkumpul bersama Eyang Wanayasa. Lalu, apakah tugas Kakang Saka sebelum ketemu beliau? Menyelidiki di mana adanya Bukit Tengkorak, dan terus memperdalam ilmu. Bukankah menurut perhitungan,
kita ini sedang menuju arah Bukit Tengkorak, Kakang. Ya, begitulah. Menurut berbagai petunjuk yang kita dapatkan selama perjalanan ini. Lalu, kalau sudah sampai Bukit Tengkorak, apa yang akan Kakang lakukan? Merebut Pangeran Purbaya dan Pangeran Karmapala kembali? Kita dilarang bertindak sendiri-sendiri, Sariti. Terlalu berbahaya. Tugas kita hanya menyelidiki, terus segera kembali. Mengapa perlu menunggu begitu lama sebelum menyerbu Bukit Tengkorak, Kakang? Karena Eyang masih perlu mendalami ajian kincir metu tingkat tinggi itu. Kami semua juga perlu bersiap lebih matang. Jadi, dalam hal ini sebenarnya Kakang masih cukup punya waktu? Iya. Kalau begitu, Kakang, ya? Boleh saya usul? Tentu saja. Apa usulmu? Maukah Kakang saya ajak berbelok arah sebentar? Kemana? Ke Kota Lemah Abang, sebuah wilayah kecil yang arahnya tidak terlalu jauh dari tujuan kita. Kalau Kakang Saka mengizinkan dan saya mau melihat keadaan perguruan tongkat merah di sana. Hitung-hitung sambil menyelam minum air. Begitu, Kakang? Iya, saya rasa ini akan menjadi selingan yang menarik. Kakang Saka mau? Tentu saja. Mengapa tidak? Kau sudah begitu banyak berjasa. Kakang jangan begitu. Begitu pula pimpinan perguruan tongkat merah telah banyak juga berjasa pada kami. Tugas kita memang saling membantu, Kakang. Bukankah kita sama-sama dari golongan putih? Benar, Sariti. Nah, sebaiknya kita percepat lari kuda kita supaya kita bisa sampai ke kota kecil itu sebelum malam. Baik, ayo. Baru sekali ini ke sini, Kakang? Iya. Memang, kota ini kecil saja. Penduduknya juga tidak terlalu kaya. Tanahnya juga tidak terlalu subur. Perdagangan tidak terlalu maju. Iya. Mungkin karena letak kota ini yang agak terpencil dan jauh dari kota raja. Benar, Kakang. Sariti, berapa banyak anggota perkumpulanmu di sini? Tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 50 orang saja. 50 orang di kota sekecil ini saja? Iya. Bagaimana pula di kota-kota lain yang lebih besar? Bagaimana pula di kota raja? Tentu jumlah seluruh anggotamu bisa mencapai ribuan orang. Iya, begitulah kira-kira, Kakang. Wah. Bagaimana kalian bisa mengatur dan mengendalikan semuanya? Kami punya cara pencatatan yang baik, Kakang. Juga punya peraturan-peraturan, undang-undang, juga cara pengendalian yang baik. Meskipun kami namanya pengemis, tapi tata cara pengaturan kami tak ubahnya sebuah negara kecil. Negara dalam negara? Boleh dikatakan demikian, Kakang? Jadi kalian mempunyai bendahara, juru pencatat segala? Bukan hanya itu, Kakang. Kami juga memiliki pejabat hukum, keamanan, keagamaan, bahkan ada yang khusus pejabat di bidang kemasyarakatan. Wah. Tak pernah kukira perkumpulanmu sehebat itu. Terima kasih, Kakang. Dan kau sendiri, Sariti? Apa kedudukanmu dalam perguruan tongkat merah? Saya yang bodoh ini dipercaya sebagai orang kedua setelah guru. Kau? Wakil pimpinan atau wakil ketua? Kelihatannya saya masih terlalu muda dan belum layak menduduki jabatan itu ya, Kakang. Bukan itu maksudku, Sariti. Kalau kau berada dalam jabatan itu, tentunya Ki Padang Pungkur mempunyai alasan yang kuat. Ya, pantas. Pantas apa, Kakang? Secara pribadi, saya pun kagum padamu, Sariti. Kakang, apa yang Kakang kagumi? Ya, kemampuanmu, keahlianmu, kepribadianmu. Kakang Saka, sebenarnya penunjukan atas diriku bukan hanya dari guru pribadi. Habis? Oleh siapa lagi? Kami mempunyai semacam Dewan Penasihat Agung yang terdiri dari 7 orang. Rata-rata mereka sudah cukup umur dan bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada perguruan. Ada apa, Sariti? Dari tadi kuperhatikan, nampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Kakang, ya. Sejauh ini aku melihat sesuatu yang biasanya tidak mungkin terjadi. Apa itu? Sejauh ini tidak kulihat anggota perguruan tongkat merah seorang pun.
Apakah itu sesuatu yang luar biasa? Sangat luar biasa. Saya khawatir ada apa-apa dengan orang-orangku di sini, Kakang. Ya, mari sama-sama kita selidiki, Sariti. Ini sesuatu yang janggal, Kakang. Tak biasanya begini. Mungkin mereka sedang berkumpul di suatu tempat. Mungkin sedang merundingkan sesuatu. Tidak. Ada tempat-tempat yang mesti ditunggui. Seperti pintu masuk kota, pasar, rumah makan yang cukup ramai. Kalau ada rapat yang sangat penting misalnya, harus dilakukan penjagaan secara bergantian. Aku tak pernah mengira begitu rapi pengaturannya. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan orang-orangku di sini. Sariti, kita akan selidiki bersama. Jangan khawatir. Aku akan membantumu sepenuhnya, sejauh diperbolehkan. Apa maksud Kakang dengan sejauh diperbolehkan? Ya, mengingat hubungan kita selama ini begitu baik, antara gurumu dengan guruku, antara kau sendiri dengan aku, maka aku kini telah merasa bahwa apapun kesulitan yang kau hadapi adalah merupakan persoalanku juga. Apalagi kita sekarang sama-sama satu jalan dan satu tujuan. Kata-kata Kakang sangat membesarkan hatiku. Akan tetapi, barangkali ada hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Karena menyangkut peraturan yang mungkin orang luar tidak boleh mencampurinya. Untuk Kakang Saka, hal seperti itu tidak ada. Untuk perguruanku, Kakang Saka sudah kami anggap orang sendiri. Apalagi bagi saya pribadi, Kakang Saka adalah... Adalah apa, Sariti? Kakang Saka adalah... Ayo Kakang, kita harus cepat-cepat. Hiya! Apa kiranya yang akan diungkapkan Sariti tadi? Kakang Saka adalah... Sariti, tunggu! Hiya, hiya, hiya! Berhenti di sini? Hari sudah hampir malam, Kakang. Sebaiknya kita beristirahat di rumah penginapan ini. Tapi... Ayo, Kakang, turunlah dari kudamu. Kau tak akan memasuki kamarmu dengan naik kuda, bukan? Sariti, kau sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh apa, Kakang? Menginap di penginapan ini. Memangnya kenapa? Ya, kau lihatlah di sana. Perempuan-perempuan itu. Memangnya kenapa dengan perempuan-perempuan itu, Kakang? Jangan keras-keras. Mereka kelihatannya perempuan nakal. Tahu dari mana, Kakang? Dari dandanannya, gerak-geriknya. Kakang Saka rupanya sudah pengalaman ya? Sembarangan. Cuma bercanda, Kakang. Yuk, turunlah dari kudamu. Kenapa, Kakang? Kenapa kita tidak tidur di alam bebas saja, seperti biasanya? Beratapkan bintang-bintang di langit, berselimutkan angin malam. Kakang, di hutan atau di perjalanan yang jauh dari kota, kita boleh begitu. Tapi di kota seperti ini, kenapa kita tidak boleh memanfaatkan kemudahan yang ada? Bisa beristirahat lebih nyaman, bisa membersihkan badan. Yuk. Tapi, Mengapa Kakang Saka keberatan? Apakah penginapan ini kurang memadai? Atau... Bukan, sama sekali bukan karena itu. Habis karena apa, Kakang? Kalau Kakang ada alasan yang kuat, tentu saja saya akan menuruti Kakang. Sariti, bayarnya berapa? Bayar? Ya ampun, Sariti baru tahu.
Pasti Kakang tidak membawa uang cukup. Iya. Maafkan Kakang, Sariti. Kakang masa begitu? Mengapa masih sungkan-sungkan segala sih? Tandanya Kakang belum sungguh-sungguh menganggap saudara sama Sariti. Bukan begitu Sariti. Bukan begitu bagaimana? Kakang, nih. Sariti cukup bekal untuk kita berdua. Jangan khawatir, Kakang. Kau ternyata kaya, Sariti. Tentu tadi Kakang pikir Sariti adalah seorang pengemis. Sama sekali tidak terlintas pikiran begitu, Sariti. Yang Kakang pikir, Kakang adalah laki-laki. Jadi sudah selayaknya lah kalau Kakang yang bayar, begitu? Aturannya memang begitu, Sariti. Aturan siapa, Kakang? Aturan kebiasaan maksud Kakang. Itu kebiasaan terhadap dua orang lain, bukan dua orang yang sudah menganggap bersaudara. Ya, baiklah. Kau yang akan bayar. Nah, begitu. Di antara kita, jangan lagi sungkan-sungkan. Suatu saat nanti, mungkin ganti aku yang akan minta tolong pada Kakang. Saat itu akan kutunggu nanti. Benar ya, Kang? Tentu saja masih ada kamar, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Apakah kudanya ada yang jaga? Ai. Tentu saja ada yang jaga. Tuan Muda yang tampan, kuda-kuda dijamin aman. Pokoknya kami sangat memperhatikan kepentingan Tuan dan Nyonya Muda. Baiklah, tolong kami minta 2 kamar. Yang berdampingan tentu saja. 2 kamar? Iya, 2 kamar. Yang berdampingan seperti kata Nona ini tadi. Kok 2 kamar? 1 kamar kan lebih enak, lebih hangat. Ada 2 kamar atau tidak? Kalau tidak ada, kami akan cari penginapan yang lain. Nyonya Muda, di kota ini... Nona. Oh, maaf Nona. Di kota ini, inilah satu-satunya penginapan yang ada. Kalau begitu, apa boleh buat? Kita terpaksa meneruskan perjalanan, Kakang. Kalau nanti terpaksa harus tidur di hutan, ya, apa boleh buat? Tidak, Sariti. Kau kelihatan begitu capek. Kau perlu istirahat. Tapi kalau hanya ada 1 kamar? Sariti, kaulah yang pakai kamar itu. Lantas, Kakang tidur di mana? Kalau saya gampang, Sariti. Gampang bagaimana? Di kamarku saja bisa. Saya kan lelaki, Sariti. Saya bisa tidur di mana saja. Di mana saja itu di mana coba? Misalnya di luar sana. Di bawah pohon yang rindang itu. Tidak lucu. Sama sekali tidak lucu. Sariti, tapi kau sangat memerlukannya. Tidak lucu. Titik. Jadi tidak ada kamar lain lagi? Bagaimana kalau saya usulkan jalan keluar yang baik, Nona? Misalnya dengan menambah 1 tempat tidur lagi. Di kamar yang sama? Tidak. Baiklah, Kakang. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Tunggu, Non. Hei, kamu. Maukah kamu kosongkan kamarmu untuk Tuan dan Nona ini barang... berapa malam Nona dan Tuan akan menginap? Semalam saja. Barang 1 malam saja. Bisa tidak? Asal ada gantinya boleh. Baik, saya akan bayar. Berapa? Siapa? Sariti, Kakang. Saya ingin bicara, Kakang. Boleh masuk? Tentu. Mari. Satu-satunya tempat duduk, ya, di balik tempat tidur ini. Tidak apa, Kakang. Ini sudah lebih baik daripada tidur di hutan, bukan? Sariti, kau ingin membicarakan anggota-anggota perkumpulanmu itu? Bukan. Mengapa berdiri mematung saja, Kakang? Tidak mau duduk bersama Sariti? Kau? Kakang. Ya. Saya ingin memberikan penjelasan agar Kakang tidak salah sangka terhadapku. Misalnya mengenai uang yang saya bawa ini, Kakang. Apapun yang saya belanjakan,
saya harus memberikan laporan secara terperinci dan jelas mengenai penggunaannya. Kepada Ki Parangpungkur? Kepada guru dan kepada Dewan Penasihat Utama. Hah? Mengapa, Kakang? Semua pengeluaranmu untukku... Kenapa? Tentunya akan memberatkanmu. Sama sekali tidak. Aku bisa mempertanggungjawabkannya, dan semuanya pasti menerimanya. Seharusnya saya yang membiayai. Kakang, sekali lagi Kakang bicara yang seperti itu, sebaiknya kita tak usah kenal lagi. Maaf Sariti, sama sekali bukan maksudku untuk melukai perasaanmu. Kalau tidak mau melukai perasaan Sariti, jangan bicara seperti itu lagi ya. Baiklah. Baiklah Sariti. Saya mengerti perasaan Kakang. Sebagai lazimnya pria, tentunya dia yang harus bertanggung jawab terhadap istrinya. Tentu saja kalau itu pasangan suami istri. Tapi tentunya itu juga melihat-lihat keadaan. Misalnya, bila suatu saat si istri lebih kaya misalnya, tidak usah harus membuat sang suami menjadi kecil hati. Kalau memang mereka saling mencintai dan penuh pengertian. Mengapa jadi melantur begini pembicaraan saya? Tentu membosankanmu, Kakang. Sama sekali tidak. Teruskan bicaramu. Oh ya, mengenai uang tadi, saya hanya ingin Kakang tidak menyangka aku seorang yang menyalahgunakan kekuasaan atau yang menghambur-hamburkan uang hasil jeripayah para pengemis anak buahku. Kakang sama sekali tidak punya pikiran buruk apapun terhadapmu, Sariti. Mengerti? Terima kasih kalau Kakang Saka begitu mempercayaiku. Lalu mengenai kamar, jangan Kakang menjadi salah terima. Mengapa saya tetap bersikeras minta 2 kamar? Saya sepenuhnya mengerti, Sariti. Kami dari perguruan pengemis tongkat merah sangat memegang teguh nilai tata susila, Kakang. Apalagi kedudukan saya sebagai seorang pimpinan. Jangan khawatir, Sariti. Kakang sangat menghargai keteguhanmu. Saya ingin tetap bersih, lahir dan batin, untuk suami Sariti nanti. Beruntunglah pria yang kelak menjadi suamimu, Sariti. Apa Kakang bilang? Beruntunglah pria yang nanti bakal mendampingi hidupmu. Kakang Saka berpendapat demikian? Iya. Kenapa begitu, Kakang? Karena kau begitu baik, begitu lembut, begitu setia, punya kepandaian yang tinggi. Kakang terlalu melebih-lebihkan. Tidak. Kakang menyatakan pendapat ini setelah semakin mengenalmu, bukan? Kakang? Iya. Baik mana? Sariti dengan Intan Pandini misalnya? Intan Pandini? Maafkan aku, Kakang. Pertanyaannya sangat bodoh. Tidak apa-apa, Sariti. Baiklah, ku jawab pertanyaanmu, Sariti. Kalian sama-sama baiknya. Meskipun tentu saja, ya, sebagaimana setiap pria itu pasti berbeda. Begitu juga pada wanita. Kau juga memiliki keistimewaan sendiri, Sariti. Terima kasih, Kakang. Bagaimana? Bagaimana? Apa, Sariti? Kau mau bilang apa? Tidak, Kakang dulu. Kau dulu? Kakang saya anggap lebih tua. Jadi, Kakanglah yang bicara dulu. Baiklah, nanti tak akan ada habis-habisnya. Sariti, Kakang tadi mau bertanya, kapan kau mau menyelidiki para anak buahmu? Maksud Kakang, tentu saja bersama Kakang. Besok pagi saja ya, Kakang. Malam ini saya sudah cukup capek. Saya ingin segera tidur. Tentu saja sesudah saya makan malam. Oh iya, bagaimana Kakang kalau sekarang saja kita makan malam? Setuju. Ya, saya memang sudah lapar. Oh, mengapa tidak bilang dari tadi? Ayo, bilang sungkan. Yang punya duit Sariti, begitu? Karena tadi belum lapar. Begitu kau ingatkan, ya, makan. Kita makan di penginapan ini saja ya, Kakang?
Tentu saja di ruang makan sana. Ya, terserah kamu saja. Kau yang atur. Hal-hal seperti ini bukankah wanita lebih pandai? Mudah-mudahan begitu, Kakang. Oh ya, satu hal lagi, Kakang. Bila nanti ada sesuatu yang mencurigakan atau bahaya, bagaimana cara kita saling memberitahu? Satu pemikiran yang bagus. Ada usul? Kita ketuk dinding bambu pembatas ruangan kita masing-masing ini 3 kali 3. Begini. Setuju. Sariti, kok makanmu sedikit? Siapa bilang? Cukup banyak kok. Tidak sebanyak aku. Aku sampai malu. Memang pria harus banyak makan. Ini Kang, ikan mas gorengnya. Ya. Tinggal menyantap saja kok. Duri-durinya sudah tidak ada. Sariti, kenapa kau sendiri tidak makan? Kau malah hanya sibuk mengurusi aku saja. Mengambilkan sayurnya lah, membersihkan duri-duri ikannya lah. Aku senang sekali melakukannya untukmu, Kakang. Lebih senang lagi melihat Kakang senang memakannya. Seperti raja kecil saja aku ini. Dan aku akan senang sekali menjadi dayang-dayangmu, Kakang. Masakan kau hanya dayang-dayangku saja? Kaulah permaisuri, ha? Tidak. Kakang hanya bercanda kok. Kakang hanya bercanda, Sariti. Mengapa Kakang Saka menarik perkataan, kaulah permaisuri? Mengapa dia mengatakan hanya bercanda saja? Oh, Kakang Saka, mengapa tidak sungguhan? Sariti, perempuan tak tahu diri. Bukankah Kakang Saka sangat mencintai Intan Pandini? Juga masih ada Anting Wulan yang sangat cantik dan sangat mencintainya. Aku harus puas dengan apa yang dapat kunikmati sekarang. Selalu mendampinginya, melakukan hal-hal kecil yang membuat hatinya senang. Bagaimanakah hubungan Saka Palwaguna dan Sariti ini selanjutnya? Akan tahukah Saka Palwaguna nanti bahwa sesungguhnya Sariti sangat mencintai dan mendambakan dirinya? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga, Rahasia Bukit Tengkorak. Sampai jumpa.